Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, sehingga saya akan ingin mempresentasikan tugas CGP Angkatan 11 di sini tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif yaitu ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konsep ini, pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Proses menuntut dapat dilakukan dengan menerapkan trisentra pendidikan, yaitu ing ngarsa suntulojo, ing madya mangunkarsa, dan tutpuri handayana. Yaitu yang pertama yaitu perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dapat menghadapi murid. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhan dasar tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dengan pengembangan karakter yang sesuai dengan definisi profil pelajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ada 4, yaitu yang pertama, ilusi guru mengoptimalkan murid. Yang kedua, ilusi bahwa sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Untuk mengubah paradigma, stimulus respon kepindahan ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon, yaitu realitas, yaitu kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya yaitu realita atau kita berbeda. Kalau direspon sama, yang dikontrol harus berbeda. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal sama, itu yang direspon, sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan yang di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini stimulus respon dan teori kontrol yang direspon itu yang baik,
itu kebalikan dari yang respon. Makna kata disiplin. Makna kata disiplin itu sendiri adalah suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang. Definisi disiplin positif itu sendiri yaitu adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan suguhan atau hadiah. Disiplin positif merupakan pendekatan yang tetap diperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendidikan. Di sini disiplin positif tidak perlu kita menjanjikan kepada anak, karena nanti endingnya kalau tidak diberi, nanti anak akan minta janji atau suguhan kepada kita. Atau kalau memberi hadiah atau reward itu nanti anak akan imbasnya kepada kita. Misalnya saya memberi hadiah karena sesuatu, bukan prestasi ya, misalnya berperilaku baik. Nanti mohon maaf ini, kalau anak yang sering bandel, kalau kita memberi hadiah mungkin dia bisa diam. Nah, di sini nanti dia hanya ketergantungan dengan hadiah itu tersebut. Maka sebaiknya kita melakukan dengan pendekatan yaitu dengan disiplin positif. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini pembiasaan, yaitu dengan pembiasaan 5S dan membaca sebelum pembelajaran, karena ini visi saya yaitu ingin mengembangkan gerakan literasi di sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama tadi bertahan hidup, yang kedua kasih dan merasa diterima, ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Yang bertahan hidup yaitu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Harga diri untuk penguasaan yaitu keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, didengar.
Mandiri yaitu yang kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah. Yang kesenangan, bermain humor, antusiasme atau tertawa. Dalam teori motivasi perilaku manusia yaitu ada dua. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Yang eksternal itu ada dua juga, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini dari eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi ini minta harapan. Kalau saya melakukan sesuatu, saya harus ada imbalan. Nah, makanya dengan teori motivasi perilaku manusia, kita jangan sangat memberikan harapan atau hadiah atau reward. Untuk yang motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Berarti kita dari diri sendiri yang untuk motivasi internal ini. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama yaitu hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Nanti kalau orang yang memberi hukuman itu kita tidak direncanakan, saya besok mau menghukum ini, karena kalau besok belum ada kasusnya. Kalau sekarang misalnya anak tidak mengerjakan PR, kan tidak kita rencanakan, oh anak ini tidak mengerjakan PR, berarti misalnya dia diberi hukuman, ya itu langsung saat itu juga. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang kedua, bersifat satu arah, karena ini ada penghukum, berarti dari pihak sebelah saja, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau ini yaitu mungkin bisa berdiri di depan bendera untuk menghormat, dan yang konsekuensi yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, ini misalnya sudah ada kesepakatan di dalam kelas, akan tetapi dilanggar oleh siswa. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman ini, nanti kita memberi konsekuensi apa yang terjadi. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di restitusi ini kita harus menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tidak langsung dihukum atau konsekuensi, tetapi kalau di restitusi ini kita memanggil anak bagaimana untuk perlakuan memperbaiki kesalahannya, tetapi tidak diberi hukuman atau konsekuensi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini kita murid dan siswa, sedangkan kita sebagai posisi guru yaitu kita memberi masukan untuk mencari solusinya. Bila kamu melakukan kesalahan seperti ini, sebaiknya kamu bagaimana? Ini kebanyakan masih yang pertama, yaitu sebagai banyak yang penghukum. Konsep disiplin identitas gagal atau sukses. Identitas gagal, identitas sukses. Kalau identitas gagal yaitu di hukuman, kalau identitas sukses yaitu di konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya yaitu merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, kalau hukuman misalnya saya menghukum
dengan memukul misalnya dengan penggaris, itu akan mengenang sampai dia akan dewasa. Korban bisa diabaikan kalau dikonsekuensi. Kalau di restitusi, misalnya kita memukul, nanti kita korbannya mendapat ganti. Misalnya dia melapor kepada kita, Pak saya seperti ini, nah nanti bisa mendapat ganti. Oh maaf, untuk yang tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, ya, kita memberi solusi dan masukan dari apa yang telah dilaksanakan. Untuk 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih menggunakan kontrol posisi pertama, kedua, ketiga, atau 4 dan 5? Bapak Ibu masih menggunakan yang mana? Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? Kebanyakan 3 ya. Sebaiknya kalau guru itu yang setidaknya yang menjadi pemantau atau yang lebih baik manajer. Kenapa? Kalau yang pertama penghukum, yaitu nanti tadi saya sudah jelaskan akan mengenang sampai tua, membuat bersalah nanti anak akan bersedih, ya. Dia mungkin akan murung, menjadi teman nanti kita akan seperti biasa dengan yang lain. Kalau pemantau, kita harus mengawasi, bisa melihat kegiatannya. Kalau menjadi manajer, nanti kita akan memberi solusi dengan apa yang kita lakukan tadi. Nah ini saya sudah ada jawabannya, maaf. Kasus siswa yang tidak mengerjakan PR, yaitu tulis kembali soalnya 10 kali. Ini tidak sadar, misalnya dia tidak mengerjakan PR, itu misalnya bahkan ada yang disuruh keluar mengerjakan dulu, ataupun menulis 10 kali soalnya. Ini termasuk sebagai penghukum. Untuk yang kedua, Bapak sangat kecewa sekali karena kamu sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini dengan nada seperti itu yang membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayo kerjakan PR. Ayo, kamu ingat bantuan Bapak selama ini? Nah, kita seolah-olah dengan anak itu sudah bebas, ya, itu menjadi teman. Tidak. Berarti peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek atau harus melaksanakan. Ini hanya sepihak saja. Kalau keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kalau ini kita membuat di dalam kelas, yaitu kesepakatan dengan anak. Setelah itu kita tulis bersama. Setelah itu
disepakati bersama, selanjutnya baru ditempel. Ya ini keyakinan kelasnya. Pembuatan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kalau keyakinan kelas itu yang bersifat positif, misalnya menghargai teman, nah itu kan sudah mencakup banyak. Saling untuk ya kebersihan, jagalah kebersihan saja. Tidak usah pakai tidak boleh membuang sampah. Nah ini kan di sini ada kata-kata pernyataan positif, langsung saja. Jagalah kebersihan itu sudah menyakup yang buang sampah sembarangan, harus kita piket, nah itu sudah termasuk ya kebersihan. Untuk sedikit saja agar mudah diingat, berarti ini keyakinan kelas tidak perlu panjang. Inti poinnya saja, misalnya satu kebersihan, kedua kedisiplinan, ketiga saling menghormati. Dari tiga tersebut, kalau kita jabarkan sudah banyak. Misalnya saling menghormati, tidak boleh mengejek agama orang lain, tidak boleh mengganggu orang lain. Nah itu kalau dijabarkan sudah banyak. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah ini harus persetujuan antara guru dengan siswa. Ini proses pembuatan keyakinan kelas saat penempelan. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mahir dan bertanggung jawab. Yaitu segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi ini, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Prinsip dalam membuat kesalahan dalam bagian dari proses pembelajaran, yaitu kata-katanya berbuat salah itu wajar. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi itu bukan ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dari ini Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah tadi, berarti di sini hanya mencari solusi supaya apa? Misalnya ada anak pinjam pulpen atau pensil tidak boleh, tetapi di dalam kelas tadi keributan. Nah itu dari gurunya yaitu hanya memberi solusi supaya permasalahan itu selesai. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsip setiap perilaku yaitu berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada contoh kata-kata yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah dilindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Prinsipnya yaitu berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
segitiga restitusi itu, yaitu melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif setelah memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan, yaitu di sini manfaatnya anak dapat disiplin positif yang dimulai dari diri sendiri dan setelah melakukan perbuatan salah. Yang kedua, yaitu membuat murid jujur. Nah, ini kesulitan kalau membuat murid itu jujur, ya maka dari segitiga restitusi ini yaitu membantu kita mencoba anak untuk dididik supaya jujur pada dirinya sendiri dulu, ya, untuk mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Mungkin kalau dia melakukan kesalahan itu tidak akan jujur karena takut dengan adanya hukuman. Itu mesti setiap murid. Misalnya saya melakukan kesalahan dengan Pak Kusnan, kita sebagai murid, ya, saya misalnya nyubit. Nah, setelah Pak Kusnan kok menangis, lapor kepada gurunya, salah satu gurunya yaitu Bu Idan ketemu saya. Sari, kenapa kamu nyubit? Saya mesti jawabnya boten. Nah itu ya. Maka dari itu kita mengevaluasi dari kegiatan seperti itu supaya anak tersebut jujur untuk melakukan kesalahan dengan melalui dirinya, yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Di sini kita menawarkan kepada anak supaya tidak terpaksa. Nah, tadi nanti kembali menjadi merasa dihukum, nanti anak akan merasa dendam. Itu akan sampai pada masa tua kita. Untuk kegiatan ini sebagai penutup, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol yang saat ini, bagaimana perjalanan diri sebagai among manager yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Nah, ini untuk penutup ini kita harus berusaha menjadi manajer, ya Bapak Ibu, mohon untuk sekarang setidaknya jadi pemantau, karena kebanyakan masih sebagai teman, ya, merasa bersalah. Dengan adanya ini, mohon saya mengharapkan Bapak Ibu bisa sebagai pemantau atau sebagai manajer, yaitu tidak mungkin langsung sekali menjalankan kegiatan tersebut, harus melalui beberapa tahap. Mungkin ada kasus ini, nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan dan bisa melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Karena kebanyakan sekarang saya masuk kelas terlambat, silahkan keluar, misalnya seperti itu. Nah, maka dari itu dengan adanya seperti ini kita harus sudah merubah yang ada di dalam pemikiran kita untuk menghukum. Karena lama-lama dia akan bosan di dalam kelas, karena setiap ketemu Bu itu atau Pak itu nanti kena hukuman. Nah, mulai dari inilah kita akan merubah. Untuk pemaparan materi diseminasi dari saya cukup sekian. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.